Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwokerto rahimakumullah. Kemudian yang kami hormati pula para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dan juga yang berbahagia adik-adik sekalian rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan, dan juga kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dan bermajelis bersama dalam rangka belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita dan juga menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Cuacanya lagi lumayan dingin ya. Di sini di Purwokerto dingin juga? Oh enggak? Enggak beda. Masya Allah. Ya. Enggak beda ya. Baik. Insyaallah malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang ada pada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pada bagian Kitabul Jami' di bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Dan kita kemarin sudah sampai pada hadis yang ke-15. Tentang apa ya? Masih ingat? Tentang ghibah. Masya Allah. Tentang ghibah. Kalau di bahasa kita apa? Biasanya ngerasani begitu ya? Atau apa? Gosip gitu, menggunjing gitu ya, menggunjing. Ya, cuma kemarin sudah kita sebutkan makna syar'i ya, atau makna yang diinginkan di dalam syariat dari ghibah ya, itu apa? Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Ungkapan zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu ya, atau engkau menceritakan saudaramu tentang perkara yang tidak disukai olehnya jika terdengar oleh orang lain. Ya, atau gampangannya ya, menceritakan perkara-perkara yang jelek begitu ya tentang saudara seiman ya. Baik, itu kemarin sudah kita bahas tentang apa? Definisinya begitu ya. Kemudian ancaman yang ada di dalam dalil ya, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ghibah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ya pembahasan berkaitan dengan ghibah ini ya. Yaitu ada beberapa poin.
Insyaallah ada 3 mungkin ya. Jadi nanti ada 3 poin pembahasan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, sikap kita agar atau nasihat yang berkaitan dengan apa? Sikap yang benar agar kita itu tidak gampang terjerumus kepada ghibah, ya. Kemudian yang kedua nanti ada kita bahas juga masalah bagaimana taubat dari ghibah. Ya, kemudian yang ketiga nanti insya Allah kita akan sampaikan tentang kondisi-kondisi yang memperbolehkan untuk ghibah. Wah ini ya, cocok ini ya. Baik. Yang pertama adalah tentang apa? Bagaimana sih sikap kita agar bisa terjauhkan dari ghibah. Maka tentunya perlu kita ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah tidak asing lagi bagi panjenengan, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Atau terjemahannya sering diungkapkan dengan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian ya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini insya Allah hadis yang sering disampaikan. Dan tentunya hadis ini berlaku juga untuk semua jenis kedzoliman, Pak. Dan hadis ini bisa digunakan untuk menangkal kedzoliman yang akan kita lakukan kepada saudara kita. Karena apa? Kalau kita betul-betul menerapkan hadis ini, ya, kita itu ya nggak seneng saudara kita direndahkan, ya, kalau ghibah biasanya apa? Direndahkan gitu kan ya, diceritakan kejelekannya, diumbar aibnya, semacam itu. Sebagaimana kita juga kan nggak seneng deh. Kita kalau aibnya diumbar, ya, dihina-hina orang lain, seneng nggak kira-kira Pak? Enggak. Maka begitu pula harus kita terapkan untuk orang lain, saudara kita. Kalau kita saja nggak seneng direndahkan, diumbar aibnya, digibahi, digunjing, maka seharusnya kita juga nggak rela kalau saudara kita digibahi. Itu konsepnya. Ya, sebagaimana ini hadis juga pernah kita sampaikan ketika hasad kalau nggak salah ya. Nah kita harusnya juga nopo seneng kalau orang lain itu nopo seneng. Kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kita ikut seneng. Karena apa? Kita sendiri kalau dapat kenikmatan seneng apa mboten? Seneng. Begitu pula kalau masalah keburukan. Kita nggak rela kalau saudara kita tertimpa keburukan sebagaimana kita juga nggak seneng kalau mendapatkan keburukan. Nah ini bisa diterapkan dalam masalah ghibah ya. Jadi itu ya mungkin kaitannya adalah kalau kita ghibah
ya. Kalau mau menggibah, ingat-ingat nih hadis ini. Ya, seharusnya ya kalau iman kita itu baik, ya, iman kita mau sempurna, ya, maka jangan pernah mendolimi orang lain, termasuk gibah. Karena kita sendiri nggak senang kalau digibahi. Masya Allah. Ini hadis yang luar biasa kalau diterapkan ya. Ini akan menangkal segala macam apa? Kedzoliman kepada orang lain. Ya, karena kita sendiri saja nggak senang kalau dizolimi. Gitu ya. Kemudian Nabi SAW di dalam kesempatan yang lain memberikan nasihat kepada kita semuanya, ya, wa 'alaika bi khassati nafsika. Hendaknya kamu ya sibuk dengan urusanmu sendiri. Nah ini. Hendaknya engkau sibuk dengan urusan sendiri. Kira-kira Pak, Mas, hal yang mendorong seseorang itu gibahi orang lain karena apa? Karena apa? Kebanyakan ikut campur dengan urusan orang lain, kepengin ngerti, ya kan? Kejane pakai, sebetulnya kan? Ya, ada apa sih ya? Ya, ini hal mendasar yang membuat seseorang melakukan ghibah biasanya karena apa? Ingin tahu keadaan orang lain. Kalau istilah zaman segini apa? Kepo ya. Kepo. Ngertos Pak kepo. Kalau anak-anak zaman sekarang tahu ya, kepo ya. Ingin tahu urusan orang. Nah, ini mau gak mau biasanya akan menjerumuskan seseorang kepada apa? Ghibah. Cerita tentang ya orang lain. Nanti biasanya yang paling asik itu apa? Kalau keburukannya gitu ya. Nah, itu. Jadi itu mungkin dua nasihat yang seandainya seorang muslim ingat terus ya, ini bisa menanggulangi dari apa? Ghibah. Ya. Masya Allah. Yang pertama apa? Ingat tanda kesempurnaan seorang hamba adalah apa? Mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau saudaranya dapat kenikmatan, ya ikut senang. Karena dia sendiri kalau dapat kenikmatan senang. Ya, begitu pula apa? Enggak senang kalau orang lain tertimpa keburukan, sebagaimana dia sendiri juga enggak senang kalau mendapatkan keburukan. Kemudian yang kedua adalah tentang apa? Nasihat agar kita selalu sibuk dengan urusan diri sendiri. Enggak usah terlalu kepo ya dengan urusan orang lain. Kemudian pembahasan berikutnya, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah cara bertobat dari ghibah. Tentunya kita sudah mengetahui bahwasannya ghibah itu termasuk kedzaliman. Ya, sudah pernah kita bahas ini. Apanya yang didzalimi? Pertanyaannya, ghibah itu ya mendolimi dari sisi apa? Fisik, sosial, apa? Kalau mukul gitu kan ya? Kalau mukul itu kan mendolimi dari sisi fisiknya. Ya. Adapun kalau ghibah, maka yang didolimi adalah dari sisi kehormatan, kemuliaan saudara kita. Karena biasanya ghibah kan apa?
diceritakan kejelekannya, diumbar aibnya. Maka yang kena itu apanya? Kehormatannya. Itu ya. Ghibah itu mendolimi kehormatan orang lain. Dan yang namanya kezoliman kepada orang lain, kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti akan diusut di mana? Di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamah li akhihi, man kanat lahu madlamatun li akhihi." Barang siapa yang mendolimi saudaranya min irdhihi, baik dari sisi kehormatannya. Nah, ini contohnya apa? Ghibah, fitnah, ya, menghina dan yang lainnya. Au syai'in, atau mendolimi dengan cara yang lain. Ya, misal tadi mungkin mendolimi fisik ya, mukul, ya, kemudian apa, membuli dan sebagainya. Ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia minta kehalalan, minta keridhaan pada hari ini. Sekarang nih, ketika kita masih hidup di dunia. Qabla ala yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari kiamat yang dinar ataupun dirham itu sudah enggak ada manfaatnya, sudah enggak ada lagi tuh. Sampai sini jelas ya? Kalau ada yang melakukan kedzaliman pada saudaranya, baik itu kehormatannya atau yang lain, maka hendaklah minta kehalalan, minta keridhaan, minta maaf pada hari ini, yaitu ketika kita masih hidup di dunia. Sebelum nanti datang hari kiamat yang mana dirham, dinar itu sudah enggak berlaku lagi tuh. In kana lahu amalun sholih. Nah, ketika di hari kiamat dinar dirham itu sudah enggak ada, rupiah ya. Rupiah, dolar ataupun semacamnya gitu ya. Maka konsekuensinya adalah apa? In kana lahu amalun sholih. Jika si pelaku memiliki apa? Amal soleh. Ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil tuh pahala amal solehnya sesuai dengan kadar kedzalimannya. Pahalanya wis mung-mungan nggih. Ya. Kita kalau bicara pahala sih, kira-kira tabungannya sudah banyak apa belum ya Pak? Belum kan ya? Oh, nyuntong ibadahnya wis srekep jamaah 5 waktu, puasa Senin Kemis, misal gitu ya. Kira-kira bisa dipastikan apa enggak semua amal soleh yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ya? Atau berapa persen gitu? Enggak ada ya, makanya ya sayang banget nih ya, sudah pahalanya mung-mungan ya, nanti kalau berbuat kedoliman
terus belum diselesaikan gitu loh. Ini yang jadi PR-nya itu, Pak. Belum diselesaikan. Maka yang pertama, keadaan pertama apa? Nanti kalau punya pahala amal soleh akan diambil, dikasihkan untuk si korban. Wa in lam takun lahu hasanat, ya, adapun kalau misal dia nggak punya kebaikan, ya, mungkin ya tadi pahalanya sudah minimalis, ya, atau sudah habis, ya, dibagi-bagikan kepada korban, maka apa? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka keburukan-keburukan, dosa-dosa yang dimiliki oleh para korban, ya, nanti ditransfer ke pelaku. Ini hadis, ya, riwayat Bukhari. Ngeri apa enggak ini? Ngeri, ya. Itu kalau korban kedolimannya berapa? 1. Ternyata apa? Ya sering gibahi, ya. Wong so RT digibahi kabeh. Gimana itu? Baru kedoliman gibah, belum kedoliman yang lainnya. Ya maka hati-hati ya kalau masalah dosa, ya, dosa kedoliman kepada orang lain. Ini hati-hati, ya. Kalau misalnya memang sudah terjadi, ya apa? Tadi kata Nabi SAW, mintalah kehalalan dari korban-korban kedoliman yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Maka, ya, berangkat dari hadis ini, tentunya apa? Ketika seorang hamba melakukan dosa ghibah, ya, yang termasuk kedoliman dari sisi apa? Kehormatan orang lain, maka dia harus minta maaf, minta keridhaan, minta kehalalan dari si korban. Cuma caranya perlu dirinci. Perlu dirinci. Yaitu dari sisi kita bicaranya korban ghibah. Itu mengetahui perbuatan ghibahnya atau tidak. Ya, jadi kan ada 2 kondisi, ya. Kalau misalnya ginilah, Pak A menggibahi Pak B. Ya, korbannya siapa berarti? B, ya. Ini kan ada 2 kemungkinan. Pak B itu tahu bahwasanya Pak A gibahi dirinya, atau yang kedua apa? Pak B nggak tahu bahwasanya Pak A telah menggibahi dirinya. Maka ini caranya dibedakan. Bagaimana? Kasus yang pertama, ya, jika apa? Tidak mengetahui gitu, ya. Kalau korban tidak mengetahui. Misal di majelis ini, ya, Pak A gibahi Pak B. Dan Pak B itu nggak tahu bahwasanya Pak A telah menggibahi dirinya. Maka bagaimana cara taubat dari kondisi yang demikian? Apakah minta maaf ke Pak B? Pak B, mohon maaf kemarin saya gibahi jenengan di di majelis. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Bisa saja malah marah, ya, malah kita semakin sulit untuk minta maaf. Maka yang dilakukan apa? Kita
mendoakan kebaikan, jangan kita dulu ya, Pak Allah. Pak A ini apa yang harus dilakukan oleh Pak A ya? Mendoakan kebaikan untuk Pak B. Ya. Mintakan ampunan untuk Pak B, ya doakan kebaikan untuk Pak B. Dan yang kedua adalah apa namanya? Perbaiki nama baiknya di majelis tempat gibah tadi. Ya, misalnya di majelis ini nih, ya, maka Pak A punya kewajiban apa? Membalikan nama baik. Misalnya Pak B ini ya A B C D E F G. Nah, maka balaslah dengan apa? Pujian, ya. Dengan pujian yang kira-kira bisa menghapuskan itu, ya. Bisa membalikkan nama baiknya. Gitu ya. Jadi kalau nggak tahu ya sudah, nggak usah minta maaf, nggak usah bilang. Nanti malah apa? Tambah sulit perkaranya. Bisa dipahami ya? Berarti apa? 2 langkah tobat dari ghibah. Ketika kondisinya korban tidak mengetahui. Yang pertama, mendoakan kebaikan. Dan yang kedua, membalikan nama baik gitu ya, atau plus dipuji-puji lah ya. Pokoknya biar nama baiknya itu kembali terangkat di majelis tempat ghibah, ya. Kemudian yang kedua, kondisinya adalah ketika si korban tahu, misalnya Pak B dengar, ya mungkin setelah majelis ya, atau apa sih istilahnya, kumpul-kumpul begitu ya, Pak B diceritain Pak C, itu loh Pak A ngibahin kamu. Belah, Pak C ya ternyata ngibahin Pak A ya. Ya. Kan Pak A ngibahin Pak B, ya. Ketika Pak C melapor ke Pak B gimana? Itu loh Pak A ngibahin kamu. Iya ya. Berarti kan saling menggibah ini. Ya, atau terdengar desas-desus lah. Intinya sampai kabar kepada Pak B bahwasanya Pak A telah menggibahi dirinya. Kalau seperti ini bagaimana cara minta maafnya? Ya langsung. Ya, kalau sudah kadung tahu, maka Pak A punya kewajiban apa? Langsung minta maaf kepada Pak B. Wis pokoknya teknisnya silakan ya. Intinya bagaimana si korban ini mau untuk memaafkan, mau untuk menghalalkan, ya. Waduh, saya nggak terima nih, panjenengan sudah gibahi saya pokoknya nuntut apa misalnya. Kira-kira kalau digibahi ya, terus ada yang minta maaf ke panjenengan, panjenengan minta apa? Minta apa? Uang? Mohon-mohon Pak Akten, maafkan saya sudah gibahi. Gimana caranya lah biar panjenengan bisa memaafkan? Apa saja akan saya lakukan daripada nanti di akhirat pahalanya disedot. Umah udah gibahi nggak seberapa tapi apa? Mintanya umah ya. Apa kira-kira? Nopo? Oleh-oleh? Ya misal pokoknya saya mau, misalnya di hubungan pertemanan gitu ya mungkin ya, mungkin remaja-remaja, pokoknya saya harus ditraktir bakso sebulan full. Wah,
Lakukan nggak? Mas, gimana Mas? Pokoknya saya mau maafin kamu kalau kamu nraktir saya bakso sebulan full. Lakukan nggak? Wah, mending pahalanya berarti sedot lah gitu. Makanya saya bilang tadi teknis ya. Teknisnya itu dikembalikan ke masing-masing. Nego boleh nego? Nego boleh? Boleh lah. Tinggal sampaikan saja, yang penting komunikasi ya. Aduh Pak, saya aja makan bakso setahun sekali. Masa harus traktir jenengan sebulan? Dur, mana ada uangnya? 3 hari deh. Barangkali berubah pikiran kan? Ya sudahlah. Sehari aja nggak apa-apa. Yuk sekarang berangkat gitu. Nanti saya maafin kamu. Boleh seperti itu? Boleh, nggak apa-apa. Komunikasi saja yang penting ya. Jadi itu bagaimana cara minta maafnya, minta keridoannya itu teknis ya. Yang penting sampaikan saja apa adanya ya. Terus kalau tuntutannya agak berat gitu ya, ya nego saja. Ya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Dan tentunya minta maaf, minta keridoan dari korban kedzaliman itu memang syarat yang keempat ya dari taubat. Jadi sering kita sampaikan bahwasanya taubat itu ada 3 atau 4 syarat tergantung dari jenis dosanya. Kalau dosa yang dilakukan adalah antara hamba dengan Allah saja, maka syaratnya 3. Berhenti, terus menyesal, terus bertekad tidak akan ngulangi lagi. Misal dosa mabok. Zaman kan ada istilah molimo ya Pak. Mabok ya, 5M ya. Salah satunya mabok. Mabok ini dosa antara hamba dengan Allah atau hamba dengan orang lain? Hamba dengan Allah. Maka cara tobatnya gimana? 3 syarat. Berhenti, nggak minum lagi, stop. Menyesal, ya. Menyesal karena apa? Menyesal karena kurang banyak minumnya. Menyesal karena kadung oleh hidayah lah jen ngerti malah ki hukume haram. Begitu? Bukan. Menyesalnya itu karena apa? Sadar betul bahwasanya itu perbuatan dosa. Dan yang ketiga, bertekad nggak ngulangi lagi. Itu. Berhenti, menyesal, bertekad nggak ngulangi lagi. Nah, adapun kalau dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, maka 3 tadi ditambah yang keempat, yaitu meminta maaf, meminta kehalalan atau ganti rugi, ya. Jadi misal dosa gibah ya, kita bicaranya gibah dulu deh ya, gibah. Maka cara tobat dari gibah apa? Berhenti, menyesal, bertekad nggak ngulangi lagi, terus minta maaf kepada korban yang sudah digibahi. Dosa maling gimana itu? Ngambil HP temennya misal. Apa? Taubatnya berhenti, menyesal, bertekad nggak melakukan lagi,
Terus yang keempat, iya itu ya. Jadi minta maaf, minta keriduan itu harus dibarengi dengan apa? Mengembalikan hak. Ya haknya dikembalikan. Jangan cuma apa? Jangan cuma tobat yang 3 tadi. Ya Allah aku bertobat, nggak akan apa? Nggak akan maling lagi. Itu HP-nya nggak dikembalikan, masih dipakai, ya. HP colongannya masih dipakai. Ini tobat yang murni apa tobat apa ini? Sambel ya. Hanya di lisan saja, ya. Ya kembalikan HP-nya. Tobat dari korupsi. Wah, ya. Gimana itu? Ya dana yang diambil kembalikanlah, ya. Nggak cukup di penjara saja. Kalau di penjara kan itu hukuman di dunia ya. Tapi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan dia dengan hak manusia belum selesai. Gitu ya. Nah, itu adalah cara bertobat dari ghibah ya, plus tambahan-tambahan lain tadi ya. Baik, sekarang adalah kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk ghibah. Ya, kapan seseorang diperbolehkan untuk ghibah? Menceritakan keburukan orang lain. Ya, kan kita sudah tahu ya hukum asalnya kan nggak boleh. Tapi memang boleh. Ada kondisi-kondisi yang memperbolehkan. Yang pertama, gambaran kasusnya atau secara umum, ya secara umum, ghibah itu diperbolehkan ketika ada kebutuhan, ada maslahat di situ, ada kebaikan yang akan diperoleh jika apa? Jika ghibahnya itu dilakukan. Contoh ya, yang pertama, ketika apa? Ingin mengadukan kezoliman orang lain. Kita ingin lapor kezoliman orang lain kepada pihak yang berwenang. Contoh, kita sudah tahu ada tetangga yang mencuri barang kita, misal, ya. Maka ketika kita melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, perlu ghibah nggak? Perlu ya. Sampaikan saja, ini tetangga saya atas nama Pak Fulan ya, telah mengambil barang milik saya, telah nyorok tanah saya misal. Boleh semacam ini menceritakan keburukan untuk mengadukan kepada pihak yang berwenang, boleh? Boleh. Ya, soalnya ada kebutuhan di situ. Ada maslahat yang diharapkan bisa didapatkan, yaitu dengan apa? Pengembalian hak yang telah diambil. Kan lucu ya kalau misalnya lapor tapi ya saya mau lapor Pak, ada apa? Ini si Pak Fulan, pokoknya ada deh, gitu ya. Apa yang mau kamu laporkan? Adalah. Saya takut ghibah ini. Kan lucu. Polisinya juga kira-kira mau nggak ngusut kasus kayak gitu? Ya nggak mau. Ya, maka sampaikan saja. Ghibah saat itu diperbolehkan. Ya, kemudian kondisi berikutnya adalah ketika apa? Meminta fatwa terhadap ahli ilmu atau kepada ahli ilmu, meminta penjelasan hukum syar'i ya dari ahli ilmu. Mungkin ya kondisi-kondisi tertentu
mengharuskan seseorang menceritakan keburukan orang lain, ya, agar tahu nih solusinya apa, ya. Tapi tentunya perlu diperhatikan bahwasanya kalau bisa disamarkan, ya, disembunyikan namanya gitu ya, maka itu lebih baik. Tapi kalau nggak mau harus diceritakan, ceritakan saja nggak apa-apa. Mungkin hubungan suami istri gitu ya, pengen apa? Minta solusi dari ahli ilmu, minta fatwa bagaimana seharusnya yang dilakukan, ya. Kalau bisa disamarkan saja, mungkin ini ada rumah tangga suami istri, ya, seakan-akan menceritakan orang lain, padahal itu kasusnya sendiri, bisa. Tapi kadang ada kondisi yang nggak bisa nih, ya, kalau pakai samaran, ya, harus real cerita langsung, maka nggak apa-apa saat itu. Sebagaimana hal ini pernah terjadi, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, Hindun binti Utbah radhiyallahu anha ini minta fatwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang solusi apa yang harus dilakukan ketika suaminya itu pelit, nggak nafkahi istri dan anaknya, ya. Maka saat itu, ya, Hindun radhiyallahu anha mengatakan langsung belak-belakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun wa laisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku itu apa? Pelit minta ampun. Dia nggak mau memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anak. Nah, ini disebutkan langsung namanya, ya. Kemudian beliau mengatakan illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali dari nafkah yang aku ngambil secara diam-diam, ya. Maka kata Nabi SAW, khudhi ma yakfika wa waladaka bil ma'ruf. Maka Nabi SAW memberikan fatwa gimana? Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan batas kewajaran, bil ma'ruf. Jadi ini apa solusinya? Silakan boleh ambil uang suami diam-diam, yang penting apa? Secukupnya, yang wajar, ya. Gitu ya. Jadi karena mungkin Rasulullah SAW butuh detail, ya. Ini paham karakternya Abu Sufyan dan sebagainya, ya, maka ambil saja nggak apa-apa. Yang penting apa? Cukup. Karena ini menyangkut hak istri dan anak. Atau mungkin kondisi berikutnya, sebentar nggih. Kondisi berikutnya adalah memperingatkan manusia dari bahaya seseorang, ya. Mungkin ada orang terkenal dengan kejahatannya gitu ya, keburukannya. Maka kita kalau ingin memperingatkan orang lain, ya, dari kejelekan orang tersebut, nggak apa-apa, ya. Pernah kondisi semacam ini atau terjadi di zaman Nabi SAW ketika apa? Ada Fatimah binti Qais, ya. Fatimah binti Qais ini ingin dinikahi oleh dua orang, Abu Jaham dan Muawiyah. Terus Fatimah binti Qais itu apa? Minta pendapat kepada Rasulullah SAW. Kira-kira di antara dua orang ini, Abu Jaham dan Muawiyah, aku harus milih siapa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan yang memang menceritakan keburukan, ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Abu Jahm fala yad'u asahu an ataqihi. Kalau Abu Jahm itu orang yang enggak pernah apa? Naruh tongkat di pundaknya, ya. Enggak pernah meletakkan apa? Tongkat di pundaknya. Ini kiasan untuk mengungkapkan apa? Ini orangnya senang mukul. Senang mukul orang lain. Jadi kalau jadi istrinya kira-kira gimana? Berpotensi jadi korban dipukul, ya. Adapun Muawiyah, wa amma Muawiyah, ya, fasu'lukun la malalahu. Dia itu orang yang miskin, enggak punya duit. Diceritakan untuk keburukan-keburukannya oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan, ya, potensi-potensi bahaya kepada orang lain. Enggak apa-apa. Ini ngeri nih, soalnya masalah pernikahan. Ya, maka solusinya gimana? Antara dua orang itu, milih yang mana? Di skip. Maka kata Nabi SAW, inkihi Usamata ibn Zaid. Nikahilah atau nikahlah bersama Usamah bin Zaid. Malah dikasih pilihan yang ketiga. Ya, misalnya panjenengan nggak apa-apa ketika ditanya, ya, Pak Nun Sewu kula badhe, ya, apa, nikah kalih niki, Pak, minta pendapatnya, orangnya gimana. Ya kalau panjenengan tahu ada kekurangan-kekurangan yang bahaya gitu, ya, kalau dibawa pernikahan sampaikan saja. Jangan ditutupi kayak kancane nyong lah, ya. Orangnya bagus gitu, ya. Ternyata apa? Ya, ada keburukan-keburukannya nggak disampaikan. Ini berbahaya. Ya mungkin itu, ya, beberapa kondisi, ya, yang diperbolehkan untuk ghibah. Atau secara singkat tambah lagi, ya, membicarakan kejelekan yang memang sudah terkenal, ya, orangnya itu apa? Memang belak-belakan melakukan maksiat. Maka ketika kita menceritakan dia dengan keburukannya nggak apa-apa, ya. Atau yang kedua, atau yang berikutnya adalah apa? Ketika mengenalkan orang lain, mengenalkan orang lain dengan ciri-ciri yang apa? Khusus. Ya, misalnya ada Pak Fulan, ya. Fulan misalnya, sama namanya. Nah, kita pengen lebih spesifik. Mungkin nun sewu nggih, Fulan, oh saya pengen ketemu dengan Fulan yang apa misalnya? Ada cacat pada fisiknya gitu, ya. Ya. Saya pengen nyari Pak Fulan yang jentiknya 11 misal gitu. Misal itu kan aib, ya, nggak boleh, ya, tapi dalam rangka, ya, mengkhususkan, ya, atau menspesifikasikan, ya, orang tertentu, maka ini boleh. Tapi hendaknya, ya, kalau bisa ditinggalkan, yang tinggalkan, ya, karena ini berkaitan dengan keburukan orang lain. Mungkin itu, ya, yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.